Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi CBL Manajemen Strategik bersama dengan kelompok saya. Nama anggota kelompok: yang pertama, Ananda Masulia. 2. Desi Fitria R. 3. Dewi Yuliantika. 4. Dinas Purnomo. Dan yang kelima, Nurul Khalifah. Pendahuluan. Setiap hari 2,5 miliar orang menggunakan berbagai produk Unilever. Berbagai produk dengan lebih dari 400 merek memberi Unilever tempat tersendiri dalam kehidupan konsumen di seluruh dunia. 7 dari 10 rumah di seluruh dunia setidaknya menggunakan satu produk Unilever. Dan rangkaian merek produk rumah tangga yang terkemuka di dunia termasuk Lipton, Knorr, Dove, Axe, Hellmann's, and Omo. Merek lokal terpercaya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus konsumen di pasar lokal seperti Blue Band, Pureit, dan Swift. Motivasi dan misi itu yang selalu menjadi bagian dari budaya Unilever. Dalam menjalankan bisnisnya, Unilever menyadari perlunya mempertimbangkan ekosistem sekitar, bahwa agar bisnis berkembang, mengorbankan orang lain atau lingkungan adalah sesuatu hal yang tidak dapat diterima dan secara komersial tidak akan berkelanjutan. Pertumbuhan berkelanjutan adalah satu-satunya model yang dapat diterima untuk bisnis Unilever. Prinsip bisnis berkelanjutan Unilever atau dikenal dengan Unilever Sustainable Living Plan (USLP) merupakan inti dari model bisnis Unilever. Prinsip ini mengatur cara Unilever menghindarkan perkembangan bisnis Unilever dari dampak lingkungan, seraya meningkatkan dampak positif bagi masyarakat. Yang pertama, analisa visi, misi, tujuan, dan sasaran pada PT Unilever. Visi menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai hal yang lumrah, menjadi pemimpin pasar dunia yang menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai hal yang lumrah melalui barang-barang konsumen. Misi yang pertama, menambah daya hidup. Yang kedua, memastikan konsumen mendapatkan nilai tambah dalam hidup mereka melalui produk ramah lingkungan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sehari-hari atas nutrisi, kebersihan, dan perawatan pribadi. Yang keempat, menjadi sebuah perusahaan etis kelas tinggi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi konsumen. Yang kelima, membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui merek dan layanan yang baik. Yang keenam, menyediakan keputusan pelanggan, berfokus pada produk kualitas dan layanan yang sangat baik. Tujuan dan sasaran PT Unilever. Tujuan perusahaan Unilever menyatakan bahwa untuk bisa sukses perlu standar perilaku perusahaan tertinggi terhadap siapa saja yang bekerja dengan Unilever, masyarakat yang terlibat dengan Unilever, dan lingkungan yang menerima dampak dari Unilever. Tujuan perusahaan Unilever menginspirasi visi Unilever adalah untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, mengurangi jejak lingkungan, dan meningkatkan dampak positif sosial. Unilever ingin bisnis Unilever berkembang, namun Unilever menyadari bahwa pertumbuhan dengan mengorbankan masyarakat atau lingkungan itu tidak dapat diterima dan tidak berkelanjutan secara komersial. Pertumbuhan berkelanjutan adalah salah satu model yang dapat diterima bagi bisnis Unilever. Sasaran. Yang pertama adalah sasaran jangka panjang, yaitu pembuatan sasaran jangka panjang ini mengacu kepada strategi induk yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran jangka panjang Unilever adalah memiliki standar perilaku yang tinggi pada perusahaan dalam bekerja sama dengan semua orang, masyarakat dapat tersentuh dan produk yang diciptakan dapat berdampak di lingkungan sekitar. Yang kedua, sasaran jangka pendek.
yaitu strategi fungsional sasaran jangka pendek yang mengacu pada strategi fungsional yang sifatnya operasional. Strategi fungsional yang sifatnya lebih operasional ini mengarah kepada berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan makna strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Strategi fungsional ini menjadi penuntun dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten bukan hanya dengan strategi utamanya saja, melainkan juga dengan strategi di bidang fungsional lainnya. Analisis SWOT PT Unilever. Strength. Adapun kekuatan yang dimiliki Unilever ialah 1. Unilever beroperasi di lebih dari 100 negara dan menjual produknya ke lebih dari 190 negara di dunia. Yang kedua, Unilever menjadi peringkat 1 dari Dow Jones Sustainability Index dan 6 tahun berturut-turut menjadi yang teratas dalam survei Leadership in Sustainability yang dilakukan Globescan. Dari 13 produk dan brand populer milik Unilever menghasilkan penjualan sebesar 1 miliar euro. Yang keempat, Unilever fokus dalam inovasi. Unilever menghabiskan rata-rata 1 miliar euro per tahun untuk R&D dan memperkerjakan 6.000 expert untuk membuat inovasi dan pengembangan. Yang kelima, Core Operating Margin selama 5 tahun terakhir bertambah dari 13,7% menjadi 15,3% di tahun 2016. Yang keenam, Unilever memiliki free cash flow stabil di 4,8 miliar euro selama 5 tahun terakhir. Unilever telah menghasilkan free cash flow sebesar 20,9 miliar euro. Yang kedelapan, segmen personal care memiliki penjualan paling besar di antara 3 segmen bisnis lainnya, yaitu sebesar 20,2 miliar euro dan menghasilkan 48% dari total laba operasi Unilever. Yang kesembilan, Unilever memiliki People Data Center yang datanya dapat digunakan untuk menganalisis suatu kebijakan sebelum diterapkan untuk memaksimalkan sales dan revenue. Yang kedua, weakness. Sebagai bisnis barang bermerek, kesuksesan Unilever bergantung pada nilai merek dan produk kepada konsumen di seluruh dunia, dan kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan tetap kompetitif. Terdapat banyak produk dan merek yang diproduksi dan dipasarkan oleh Unilever sehingga menyebabkan berbagai kelemahan, yaitu yang pertama, total sales 2016 menurun sehingga menyebabkan total sales growth turun dari 10% menjadi minus 1%. Yang kedua, sales growth dari produk utama Unilever berkurang dari 4,1% menjadi 3,7%. Yang ketiga, keempat segmen usaha Unilever mengalami penurunan persentase sales growth rata-rata hingga 10%. Yang keempat, produk yang dihasilkan mudah ditiru oleh perusahaan lain. Yang kelima, diversifikasi usahanya hanya terbatas pada barang konsumsi saja. Yang keenam, perusahaan tidak memiliki pengaruh kuat langsung pada konsumen tetapi pedagang eceran yang secara langsung mempengaruhi pembeli. Yang ketujuh, Unilever memiliki hampir 400 merek berbeda yang sangat sulit dikelola sehingga menimbulkan inefisiensi dalam memaksimalkan keuntungan. Yang kedelapan, biaya produk dipengaruhi secara signifikan oleh harga komoditas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kesembilan, jaringan rantai pasokan dapat terganggu apabila ada masalah seperti pemasok bangkrut, kerusakan mesin,
atau kerusakan sistem. Yang ketiga adalah opportunities. Dalam merespon faktor eksternal yang terjadi di pasar, maka Unilever memiliki beberapa kesempatan atau opportunities yang baik dan bila mana dapat dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan produktivitas dan brand dari Unilever tersebut. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, diperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk yang berusia 18-34 tahun atau millennials akan mencapai 2,3 miliar yang merupakan kelompok penduduk terbesar. Berdasarkan penelitian, 78% dari konsumen di US, 53% dari UK, 85% dari Brazil, dan 88% dari India memberi perhatian pada sustainability, produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pasar di negara berkembang atas FMCG bertumbuh secara signifikan dan berpotensi terus berkembang. Unilever memiliki sekitar 70% pasar di negara berkembang dengan 57% aset turnover. Yang keempat, berdasarkan penelitian, pasar belanja online diperkirakan meningkat ke US dengan jumlah 370 billion US dollar pada 2017 di mana para millennials menghabiskan 2.000 US dollar atau orang pada dasar e-commerce atau pasar tertinggi. Yang kelima, pasar e-commerce tumbuh 40% pada tahun 2016 dan sangat mempengaruhi perilaku konsumen secara signifikan. Yang terakhir adalah trades. Selain adanya beberapa kesempatan atau peluang di atas, Unilever tidak terlepas dari adanya ancaman atau threats yang berasal dari luar atau eksternal faktor yang bila mana tidak disikapi secara baik dan bijak dapat menurunkan produktivitas dan nama baik perusahaan. Yang pertama, meskipun terjadi pertumbuhan penjualan sebesar 3,7% pada tahun 2016 di India dan Brazil, adanya demonstrasi di India dan krisis ekonomi di Brazil, atau yang keduanya merupakan pasar terbesar Unilever menyebabkan keraguan investasi ke depan. Yang kedua, ketidakpastian politik dan hukum di Uni Eropa sepanjang tahun 2016 yang menimbulkan ketidakpastian pasar seperti UK akan meninggalkan Uni Eropa menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan konsumen akan beberapa harga komoditi di pasar mata uang. Yang ketiga, competitive rivalry, ancaman harga atau price wars dari kompetitor besar atau P&G dan Colgate Palmolive atas produk personal care terutama pada pasar negara berkembang. Yang keempat, sebagai produsen yang telah memasarkan produknya dalam waktu yang cukup lama, adanya perubahan kebutuhan dari loyal konsumen yang sudah beranjak tua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.